Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya Wijanarko di acara Ngobrol Berfaedah malam ini eh, bersama salah seorang logistik expert, Bro Arta Nugraha Jurnal. Nah, sebelum saya undang Bro Arta hadir, saya ingin merefresh lagi tentang acara Ngobrol Berfaedah ini. Jadi acara ngobrol berfaedah ini sengaja saya buat sebagai sarana atau channel untuk berbagi. Jadi setiap minggu hari Sabtu pukul 8 malam saya akan mengundang narasumber-narasumber profesional di bidangnya yang akan berbagi cerita tentang satu topik yang kita pilih menarik untuk dibagikan ke teman-teman semua. Jadi di channel ini teman-teman bisa saksikan, bisa simak, bisa belajar bersama kami, dan bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar yang nanti pun kita akan tanggapi atau jawab. Sehingga akan ada proses pembelajaran juga di situ. Nah, saya berharap channel Ngobrol Berfaedah ini dapat memberikan manfaat di momen yang istimewa seperti saat ini, di mana ya kita semua mengalami suatu bentuk perubahan dalam keseharian kita, dan dengan berbagi di channel ini saya bisa membantu memberikan informasi dan menguatkan teman-teman dimanapun berada. Oke, tanpa berlama-lama saya coba undang Bro Arta untuk hadir. Selamat malam Bro Arta. Halo, malam. Apa Malam, Wid. kabar? Ya, sehat ya semua di Sidoarjo? Baik. Sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah. Sehat selalu. Syukur-syukur. Nah, malam hari ini kita akan melakukan sesi ngobrol berfaedah. Ini sesi yang kedua ya Bro Arta. Jadi sebenarnya sesi perdana itu juga dengan Ya, Bro Arta sebelum Lebaran kemarin. Terima kasih waktu itu sudah hadir. Dan hari ini ternyata Bro Arta membawa satu topik yang masih menarik menurut saya terkait bisnis logistik ya. Bisnis logistik seperti kita ketahui di awalan momen pandemi kemarin itu kan juga mengalami tekanan-tekanan di beberapa sektor. Tapi di sesi pertama kemarin Bro Arta juga udah sempat bilang nggak semua bidang logistik mengalami tekanan, Wid. Ada yang menemukan peluang untuk bertumbuh juga. Nah, pada kesempatan kali ini di malam ini aku mau dengar cerita dari Bu nih Kak tentang peluang bisnis ya, logistik pasca Lebaran. Nah, mengingat saya merasakan ya. Lebaran kemarin Ini itu kan menarik. situasi Lebaran yang berbeda ya dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana Betul. historicalnya Lebaran Ya, itu selalu belanja konsumsi masyarakat kita itu tinggi banget, mobilitas tinggi banget ya. betul. Kemudian aktivitas bisnis di mana-mana itu kalau bahasa saya glowing ya, bersinar, bertumbuh berkali-kali lipat omset dan sebagainya. Dan diakhiri ketika Lebaran tuh ya semua berlibur menikmati hasilnya ya, dengan Ya, keluarga, berlibur ke tempat wisata dan sebagainya. Nah, tahun ini kita mengalami situasi yang berbeda. Berbeda di mana kita harus stay di rumah, isolasi diri, PSBB atau apapun istilahnya itu, sehingga pergerakan kita juga minimal. Nah, kali ini saya mau denger nih ya apa yang Bro Arta rasakan di lini bisnis logistik di pasca Lebaran kemarin. Silakan Bro. ya. Oke. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam. Oke. Jadi ini saya mau cerita di pekerjaan saya ya. Ya, perkenalkan dulu sebelumnya nama saya Arta Nugraha Jonar dan sekarang saya bekerja di sebuah perusahaan logistik di Surabaya. Saya sudah bekerja di bidang logistik ini kurang lebih dari 10 tahun lah gitu. Lebih dari 10 tahun dengan berbagai berbagai divisi ya. Saya pernah di warehouse, transport, di IT pernah. Nah, sekarang saya sebagai business development. Nah, kan
ini saya kan ini sebagai business development ini harus melihat ini ya, apalagi selalu ya berkaitan dengan kalau ISDEV itu selalu berkaitan dengan revenue, dengan omset gitu dari sebuah perusahaan logistik, dan melihatnya pasti harus global, gak hanya dari sisi logistik aja, tapi juga dengan industri-industri lain. Nah, saya lihat perbincangan dengan Wiwit sebelumnya itu kan saya sampaikan waktu itu bulan apa ya, Wit ya, saya lupa. Maret, Bulan kemarin. Mei ya. Bulan Mei. Oh iya, Mei, betul, Mei. Nah, Minggu pada sebelum saat itu, Lebaran. iya sebelum Lebaran. Pada saat itu kan kita memang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau di logistik ini up down ya, ada yang naik, ada yang turun dan sebagainya. Dan saya ngelihat bahwa ada setitik cerah gitu kan. Kita nggak ngomong kalau bahasan-bahasan yang lalu kan banyak yang bertanya-tanya kapan ini pandemi ini berakhir, dan akhirnya orang berpikir nggak akan berakhir ini, akhirnya beralih ke apa yang disebut dengan new normal gitu kan, new normal. Nah, kalau kita di manajemen itu sebetulnya menghadapi kondisi-kondisi seperti ini tuh harus sudah siap. Udah banyak bahasannya ya, kalau di buku bisnis itu bukan buku bisnis ya, buku umum lah ini. Ini yang nulis tapi orang bisnis. Bukunya namanya Black Swan. Itu waktu itu dia membahas tentang krisis yang terjadi di Amerika. Nah, Black Swan itu kan maksudnya begini, swan angsa itu kan warna putih semua, tapi kenapa kok ada angsa warna hitam? Nah, artinya kondisi yang terjadi saat ini itu sebetulnya itu sudah kita perkirakan. Nah, kalau cerita-cerita yang lalu itu kayak misalnya Bill Gates, dia akan memperkirakan kalau kena pandemi itu pasti runtuh. Nah, itu ada benarnya. Nah, orang-orang yang berpikir tentang manajemen, crisis management, terus gimana bisa sustain perusahaan itu pasti berpikirnya seandainya terjadi sesuatu yang paling buruk. Nah, apa itu yang paling buruk? Salah satunya pandemi ini. Nah, itu saya pengantar dulu. Nah, sekarang kita bicara tentang logistik ya. Logistik ini sangat menarik ya, terutama di Indonesia. Kita tahu itu di beberapa belakangan tahun itu logistik ini jadi kayak idola ya, karena semakin lama pertumbuhannya itu semakin bagus di bidang logistik. Kalau pertumbuhan perusahaan logistiknya banyak juga. Nah, saya coba mau share tentang dari sisi data ya. Dari sisi data, coba saya share dulu. Oke, nah ini data saya ambil dari Supply Chain Indonesia ini. Wah, nyomot punya Pak Setiadi. Jadi Pak Setiadi ini apa ya, foundernya Supply Chain Indonesia lah, ketuanya Supply Chain Indonesia yang mensupport data-data logistik dan juga pemberdayaan sumber daya manusia di bidang supply chain dan logistik. Nah, setiap tahun di SCI atau Supply Chain Indonesia ini membuat data seperti ini, khususnya untuk sektor logistik. Kita lihat itu dari tahun ke tahun datanya itu selalu naik. Ini ada data dari 2017 sampai hingga ke 2019. Jadi sumbangsi sektor logistik di pendapatan domestik bruto, pendapatan Indonesia lah gitu, itu sampai sebesar 10%, dan itu grafiknya naik terus. Dan pada akhir tahun udah dilihat bahwa Indonesia itu akan lebih grow lagi. Kenapa lebih grow? Nah, ini akhir tahun 2019 ya. Ya, akhir tahun 2019. akhir tahun Indonesia. Kenapa kok bisa grow logistik Indonesia? Nah, ini kita punya kotak tengah ini adalah faktor-faktor yang mendorong kita bisa lebih grow lagi logistik kita. Yang pertama itu komoditas. Kita itu komoditasnya macam-macam lah itu, mulai agro lah, tambang lah, produksi, semuanya ada ya, tekstil, terus barang-barang elektronik dan sebagainya. Banyak banget, banyak sekali. Terus kemudian wilayah kita itu luas. Indonesia ini luas banget ya, daripada Singapura, Malaysia, Thailand. Wah, kita paling luas lah di ASEAN gitu kan. Kita punya 1.905 juta kilometer persegi lahan dan ada 17.504 pulau.
Kemudian ini juga ramai pada waktu Pilpres ya, Pilpres lalu. Kita punya jumlah penduduk itu 267 jiwa. Itu kalau jiwa ya. diurut ya, kita nomor 4 di dunia. Jadi terbesarnya di Amerika, Cina, kemudian India, baru Indonesia. Jadi kita penduduk dengan terbanyak nomor 4 di dunia. Kemudian sosial budaya kita yang macam-macam ya, macam-macam banget. Di Bandung aja udah beda bahasanya dengan di sini ya. Misalnya pakai bahasa Sunda, di sini pakai bahasa Jawa ya, macam-macam gitulah. Kemudian ini yang terakhir tentang faktor ekonomi. Ini ngomong lagi data 2019 ya. Itu pada saat itu kita sudah meningkat sampai 5,3% pertumbuhannya. Nah, dari keempat ini apa yang faktor-faktor apa yang bisa mendorong untuk bisa lebih meningkat lagi ya dari sisi logistiknya ya. Yang pertama infrastruktur, kemudian regulasi, birokrasi, terus sumber daya manusia yang harus lebih baik, teknologi informasi khususnya, dan pola perdagangan. Nah, ini PR-PR-nya yang harus dikerjain. Infrastruktur kan kita tahu ya, wah lagi jor-joran ya. Pemerintahan sekarang pada saat sebelumnya kan bikin tol, bikin banyak bandara, iya, pelabuhan-pelabuhan baru, banyak banget. Regulasi juga begitu ya, semakin banyak kita bikin regulasi-regulasi yang mendukung untuk percepatan logistik ini. Nah, sayangnya ini ada kembali lagi cerita tentang angsa hitam itu tadi, Black Swan. Nggak ada sebetulnya kan Black Swan yang di sini kan. Di sini kita cuman melihat bahwa yang harus kita benerin 6 ini, infrastruktur, regulasi, birokrasi, sumber daya manusia, teknologi informasi. Tiba-tiba muncullah ini. Nggak ada di gambar tadi ya. Nggak ada di gambar tadi, keluar ini. Tapi ini yang berbeda. Yang kenapa kok kita banyak yang para ahli bilang, kan banyak yang cerita, wah ini kita kembali ke krisis 98. Mungkin Wiwit juga pasti merasakan ya, krisis 98 seperti apa. Pada saat itu kan kuliah pasti ya. Sama dengan saya gitu kan. Kuliah dengan SPP yang sangat murah, tiba-tiba naik terus, harga-harga naik terus, orang antri di mana-mana. Nah, itu karena terjadi dari sisi ekonomi ya. Nah, pandemik ini kan terjadinya bukan di titik Indonesia aja, tapi terjadi secara global. Nah, apa yang terjadi pada zaman pandemik COVID ini? Ya, kita lihat perekonomian kita itu slow down ya, turun semua gitu kan. Mall-mall tiba-tiba sepi, hotel tutup, ada yang buka tapi dengan protokol tertentu, tapi ya tetap sepi gitu kan. Terus jualan mobil juga. Jualan mobil turun, tol yang tadinya diharapin ramai pas Lebaran nggak ada. Ini transportasi, kereta api, bis, pesawat, waduh rusak semua. Nah, banyak yang ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang gajinya separuh gitu kan. Itu yang terjadi di sisi perekonomian. Nah, tapi kalau bicara tentang logistik ini, nah logistik ini lucu. Dia sektor yang dikecualikan di masa pandemi ini ya, di PSBB juga dikecualikan. Oh, boleh lewat kalau saya lihat di ini ya di TV kalau ada sekat-sekatan di tol itu ya, di tol Bekasi itu ya. Kalau mobil pribadi kan diperiksa ini. Tapi kalau mobil truk biasa lewat terus ya. Itu kita punya keistimewaan di situ. Nah, kalau melihat dari sisi ini sebetulnya di dalam kondisi pandemi COVID ini kalau saya lihat itu ada dua sisi ya. Satu sisi pasti ada yang buntung ya. Waduh, aku di rumah ini. Hotel-hotel kan pasti banyak buntung. Tapi ada satu sisi yang untung pasti. Nah, setiap terjadi krisis pasti ada dua itu. Kayak ada yang bilang orang yang kaya tambah kaya gitu kan. Ya, kenyataannya begitu. Dalam kondisi ini pasti terjadi ada dua sisi, yang untung dan yang tambah buntung gitu kan. Nah, menurut saya pada saat ini sebetulnya perusahaan itu ya apalagi perusahaan logistik ini ya khususnya ya, ini justru bisa menjadi titik balik bagi perusahaan logistik ini, gimana melakukan perubahan gitu untuk menghadapi apa yang katanya itu new normal itu, gitu. Contohnya aja kayak kita tahu ada pesawat ya Lion Air, saya tahu itu Lion Air itu dia merubah pesawat penumpangnya itu diisi dengan kargo. Oke kita berangkat tapi isinya kargo semua. Jadi kalau ada mau share fotonya sebetulnya ada fotonya. Jadi
Bayang. kursi penumpangnya itu dijadiin ruang kargo, ditaruh tempat barang, disiapin untuk kargo. Terus ada lagi perusahaan-perusahaan kosmetik yang merubah dirinya jadi hand sanitizer. Terus yang saya tahu lagi itu grup Lipo ini dia punya mall, dia rubah jadi rumah sakit. Ada beberapa yang share gitu ya. Jadi ini dari Pak James Riyadinya pengen merubah mall ini menjadi rumah sakit. Terus kita tahu lagi yang paling booming apa? Online ya. Jadi semua yang serba online itu booming gitu kan. Bahkan online training, jualan online gitu kan. Ya even pakai WhatsApp pun tuh juga online gitu ya. Jadi semuanya jadi online gitu kan, sekolah online juga. Nah, itu yang terjadi ya di masyarakat. Kalau dari sisi logistik, saya menulis yang di website saya tentang pasca pandemi itu ada satu data yang menarik ini. Pada periode Januari sampai April itu ada peningkatan ekspor di Indonesia. Nah, itu artinya bahwa kita itu sebetulnya masih ada peluang untuk di sisi ekspor kita gitu loh, ekspor kita yang naik. Jadi kita masih punya peluang di situ gitu loh. Dengan komoditas yang berlimpah tadi ya. Betul. Terus kabar baiknya juga tentang kapal ya. Kapal kita kan punya program tol laut itu masih berjalan terus gitu, nggak berhenti. Itu dari data pelabuhan. Nah, saya coba mau kasih lihat ya. Ini kan kita ngomong tadi ekspor ya. Nah, saya coba mau kasih lihat tentang pertumbuhan ekonomi. Ini data supply chain Indonesia lagi dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Nah, misal nih di Amerika, kalau yang lihat yang hijau ya berarti ya Q1 2020 itu pertumbuhannya hanya 0,3. Terus di Uni Eropa itu minus bahkan, minus 2,7. Di Cina minus 6,8. Nah, yang lainnya minus. Tapi di tempat kita itu masih tumbuh 2,97 gitu loh. Jadi menariknya Indonesia begitu. Menariknya begitu. Nah, kenapa bisa begitu, Tak? Nah, kenapa bisa begitu? Nah, mari kita lihat. Ini ngomong tentang implikasi COVID ke logistik. Nanti saya cerita kenapa kok bisa begitu. Kan sebelumnya kita pernah cerita itu bahwa ini ada yang naik ya, ada yang naik, ada yang turun. Nah, memang betul, ada yang naik, ada yang turun. Terutama kalau kita ngomong logistik itu kan kaitannya dengan supply chain ya, ada yang memproduksi barang dan sebagainya. Itu memang ada penurunan. Dicatat sih ada sekitar 80% untuk penurunan di sisi produksi barang. Nah, itu erat kaitannya dengan penyedia jasa logistik kayak di tempatku ini. Otomatis dia juga terpengaruh, terutama logistik yang mensupport perusahaan-perusahaan yang bergerak di logistik yang bergerak di bidang B2B dan G2G itu turun banget. Kan udah apa ya, otomatis lah nggak ada barang pasti nggak ada yang dikirimkan. Tapi ada sisi yang naik itu di sisi kurir ya. Yang sisi yang dibenerin ini B2C dan C2C, business to customer to customer, kurir itu naik sampai 30% daripada pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau dari sisi ini ya, perusahaan logistik itu mestinya gini, membaca peluangnya itu dari sisi gimana melihat dari pattern ya, pola dari customer yang sekarang gitu. Ketika terjadi pandemi ini gimana sih? Customer ini polanya gimana sih? Nah, ketika kita bisa baca pola itu, kita bisa tentukan nih kalau dari strategi sales ini mana yang mau dibidik ini. Kan Wiwit juga pernah share itu ya tentang industri apa aja tuh yang dampaknya. Dan itu bisa jadi valid, bisa jadi enggak karena itu global ya. Bahasnya kan global ya di gambar itu ya. Nah, kita harus dari sisi lokal itu harus bisa melihat itu gitu loh. Mungkin seperti misalnya nih ya, saya membandingkan kebetulan pagi tadi tuh share meeting dengan tim Jakarta, sales Jakarta sama sales Surabaya. Mereka itu malah grow di saat-saat dari Januari Februari saya lihat angkanya naik terus ya, kok hebat banget itu mereka, dan mendapatkan project-project yang aneh-aneh gitu kan, ngirim
sepeda listrik lah apa, dan ternyata demand-nya banyak gitu loh. Nah, tergantung dari masing-masing perusahaan ya gimana mau menyiapkan strategi baru untuk menghadapi COVID ini, terutama ya bisa saja mempertahankan bisnis yang lama atau juga membuat bisnis baru nih. Misalnya nih ya, ini kita ngomong saya sebagai LSP, saya lihat di sisi sebelah ini kurir base logistik itu kan lagi naik kurir. Tapi perusahaan logistik itu kan nggak bisa semudah itu shifting. Misalnya saya biasanya warehouse, saya lihat kurir kok naik ya, saya pindah kurir lah. Nah, itu kompleksitasnya kan beda gitu kan. Belum tentu saya bisa shifting ke kurir gitu kan. Gitu. Terus yang dilakukan kalau untuk perusahaan logistik ini ya inilah siapkan apa ya, sesuatu yang untuk berkompetisi ini. Apa aja sih? Ya misalnya kita siapin secara internal. Dari sisi internal apa? Misalnya mau buat produk baru, strategi baru, atau mencari opportunity baru, mengembangkan SDM yang mumpung lagi down ini, justru menurut saya sih itu yang harus ditekankan. Mumpung lagi down, ayo kita buat sih SDM kita lebih maju lagi, perbanyak training, kemudian bisa berinvestasi dengan teknologi. Sekarang kalau mau ketemu customer kan susah ya caranya. Ini harus pakai cara lain nih supaya bisa masuk. Kalau dulu bisa misalnya salesnya bisa masuk door to door gitu kan, sekarang mungkin lebih sulit. Itu sih yang harus disiapkan supaya perusahaan-perusahaan itu bisa berkompetisi. Nah, terakhir. Ya. Ini katanya sih rahasia yang bukan rahasia. Rahasia jualan. Yang satu. Yang sisi merah. Ya, kita harus punya adding value ya, dari nilai lebih daripada kompetitor pastinya itu. Terus yang kedua, mana caranya menurunkan biaya kita dan memaksimalkan margin ya. Nah, kalau cerita saya pernah baca tentang Alibaba ini kan banyak banget ya yang dia free shipping loh, kok bisa ya gitu kan. Kok bisa, terus untungnya dari mana? Nah, kalau cerita free shipping ya karena saking canggihnya di sana ya, perdagangan di sana, mereka sebetulnya nggak rugi. Mereka hanya mengecilkan marginnya aja sebetulnya. Hanya marginnya dikecil untuk bisa mendapatkan volume penjualan yang lebih. Banyak sebetulnya strategi-strategi yang bisa dilakukan ya supaya bisa bertahan gitu loh. Kalau di tempatku sih sampai sekarang sih belum ada pengurangan karyawan dan sebagainya. Kita masih hire juga sih, kayak sales sih masih hire gitu kan. Ya karena kita harus terus bergerak ya, gitu. Iya. Demand pasar juga ya. Betul, harus tetap bergerak. Yang kita lakukan ya supaya bisa tetap bergerak ya cost-nya yang dikurangin gitu. Saya jadi ingat beberapa hari yang lalu kayaknya saya sempat terhubung atau ini dengan HR-nya Tiga Permata Logistik nih. Cuman belum berteman sih, baru lihat-lihatan. Cuman saya mikir gini, wah, kerjaan beliau berarti cukup ini juga ya, HR di situ ya. Cukup ya sibuk untuk keep up tadi ya. Ya, betul. Gitu. Harus terus bergerak. Menarik banget, Tak. Saya juga catat beberapa hal nih. Nah, ya tadi paparan data dari SCM ya, supply chain Indonesia SCI ya, supply chain Indonesia itu ternyata memang situasi di Indonesia, bisnis logistik di Indonesia atau ekonomi secara umum kali ya, yang growth 2, berapa persen tadi itu ya nggak lebih buruk dibanding negara-negara lain ya yang sampai minus. Yang sampai minus, betul. 2,97 tadi. Sebenarnya bangsa kita ini relatif resilient ya menghadapi situasi krisis kali ini ya, dan ya semua lini berusaha untuk mencari jalan supaya ya kita kembali ke tingkat pertumbuhan yang sebelumnya, meskipun challenge-nya adalah harus ada protokol new normal dan sebagainya yang juga boleh disosialisasikan di media-media massa kita sekarang. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah tadi Arta juga sempat cerita bahwa ada hal-hal yang perlu disiapkan ya.
Ya. oleh para pemain yang bergerak di bisnis logistik terkait internal, strategi, Ya. kemudian pengembangan SDM. Nah, saya tertarik nih di SDM-nya nih, Tak. Ya. Untuk sekarang nih, tadi sempat bilang training. Kalau boleh cerita lebih agak dalam di pengembangan SDM atau di bidang SDM yang bisa dilakukan oleh teman-teman di bidang logistik itu apa saja? Kalau masing-masing internal ya belajar masing-masing. Kayak saya kayak kebetulan ambil sertifikasi. Nah ya untuk perusahaan kita bisa sekarang malah dengan adanya ini ya, dengan adanya kayak misalnya webinar ya, banyak tools yang tiba-tiba kita jadi tahu nih, kayak Ya. Zoom gitu kan. Nah, itu sangat memudahkan kita yang dulunya kita harus Fisik untuk ya. training itu kan sulit banget ya kan. Terus Ya. waktunya juga sulit gitu kan. Nah, sekarang ini lebih mudah. Waktunya itu lebih longgar. Bahkan yang beberapa tim saya kan ada yang work from home juga. Ya, Kita ngelihat-lihat kan supaya bisa ngurangin, intinya sih mengurangin orang di kantor gitu kan. Dia kantor kan segitu-segitu aja. Supaya Nah, terjadi ini ya, jarak sosial yang cukup. ya, Oke. betul. Nah, kita coba gali terutama ini sih, terutama untuk yang hal-hal baru yang bisa di-sharingkan. Kalau misalnya di tim sales itu kita coba cari sesuatu yang baru gitu. Terutama dia metode-metode sales yang baru gitu kan. Mungkin kalau dulu kita metodenya lama door to door dan sebagainya ya memang teman-teman itu ahlinya di situ gitu kan. Tapi Ya. zaman sekarang kan ke sisi online misalnya kayak dia harus menguasai juga untuk ke situ. Misalnya mau bikin apa Ya. pakai metode Digital marketing juga mungkin di tim juga mulai ini juga ya, diasah ya ininya, pisaunya ya. betul. Nah, kalau digital marketing sih memang kita kan udah lama, cuman bagi saya sih ini sekarang harus berubah dan harus lebih dipertajam lagi gitu kan. Selama ini kan kita cuman bikin semacam apa ya, kalau ngomong bahasa komunikasi itu branding aja ya. Nah, Branding ya. tapi sekarang mungkin harus lebih tegas lagi langsung ke hard set sekalian. Gitu. Bukan bukan Ya. branding aja tapi langsung ke hard sales ini. Ya. Gitu. Terus lebih memetakan gitu loh. Kita pakai apa? Mungkin pakai lebih ke LinkedIn sekarang kan yang lebih tersegmented, kita lebih tahu oh ini key personnya siapa, kita bisa tembak langsung gitu sih. Jadi lebih ke situ kalau di pengembangan sumber daya manusia. Jadi secara secara di level individual pada dasarnya di momen pandemi ini mendorong atau mengajak kita semua itu untuk belajar lagi ya, Tak ya, untuk Betul. Untuk bisa eksplor, oh ini situasi yang baru dan ya kita tidak boleh diam saja gitu ya, untuk bisa survive. Dan kalau bahasa saya itu ada dua, survive dan revive. Jadi revive. Ya, survive dan revive. Jadi survive tuh ya semua orang pada saat ini terjadi situasi yang benar-benar baru, nggak ada referensi kan ibaratnya, itu semua mengalami ada fase shocking. Kalau nggak salah itu ada siklusnya, saya lupa siapa ya. Jadi dia ada siklusnya di mana orang mengalami shock, kemudian denial dulu dan seterusnya. Kubler-Ross kalau nggak salah. Siklusnya Kubler-Ross. Nah, kemudian pada titik tertentu ya dia mulai sudah menguasai diri, dia sudah mulai selesai dengan dirinya, dia mulai bisa bertumbuh gitu, mengenali oh apa yang bisa dilakukan, strategi apa yang harus dilakukan. Nah, salah satu yang harus diperkuat adalah belajar tadi ya, Tak ya. Belajar hal-hal baru yang saat ini puji syukur tuh bertebaran ya. Betul sekali, bertebaran. Saya juga ngerasain soalnya. Saya bisa belajar banyak hal juga nih di momen work from home ini. Dan mostly free. Mostly free ya. Kecuali memang ya ketika kita pengen lebih dalam ya tentulah kita harus mengeluarkan free. Tapi itu di momen sekarang biaya-biaya pelatihan itu menurut saya jauh jadi lebih murah banget. Ya, banget. Jadi lebih murah banget. Iya. Nah, kan kita sudah nggak usah butuh transportasi kan, apalagi aku di Surabaya gini ya. Mostly pelatihan training itu ada di Jakarta. Butuh aplikasi pastinya kan. Nah, sekarang online jadi terpotong semuanya gitu dan dengan materi yang sama gitu kan, enak banget malah. Kesempatan. Nah, ini adalah ya buat teman-teman yang menyaksikan, ini adalah kesempatan kita semua untuk melakukan upgrading diri ya, Bro Arta ya, upgrading diri dalam situasi ini. Jadi nggak cuma ngomongin bisnis logistik aja sih sebenarnya.
ini bisa diberlakukan di semua bisnis yang lain. Nah, Bro Arta, thank you sharingnya. Saya minta waktu sedikit. Ini saya mau sharing ke teman-teman yang lain. Saya take out dulu ya. Saya mau sharing tentang satu produk, produk bumbu instan, teman-teman. Jadi, bentar. Ya, produk bumbu instan dari Dapur Mide, teman-teman. Ini adalah bumbu masak khas Cirebon. Nah, kenapa saya cerita ini? Ini juga ada cerita menarik di belakangnya, Bro Arta. Jadi si pemilik usaha ini itu bercerita kepada saya, beliau ketika pandemi terjadi itu melakukan memberanikan diri untuk melakukan bisnis ini. Kenapa? Karena profesi yang dia jalani sebelumnya itu mengalami tekanan yang luar biasa, slowing down, gitu. Dan akhirnya dia come up dengan ini karena kekuatan beliau adalah di pembuatan bumbu yang khas Cirebon. Nah, saya mau sharing buat teman-teman yang punya hobi masak, punya hobi makan, apalagi punya kenangan dengan kota atau daerah Cirebon khususnya, boleh coba ini. Ada 4 jenis bumbu ya yang bisa teman-teman dapatkan dari Dapur Mide. Nah, kontaknya bisa dihubungi ke Mbak Mimi di 0815 640 1125. Itu ada 4 bumbu ya, ada opor ayam, ada sambal goreng, apalagi nih, ada rendang, satu lagi ada empal gentong Cirebon tuh, jangan lupa. Cirebon, nah, empal gentongnya selalu dirindukan. Nah, itu teman-teman, kalau info lebih lanjut bisa komen, bisa bertanya lebih lanjut, nanti saya akan share informasinya lebih detail lagi. Kita kembali ke Bro Arta. Ya. Oke, lanjut lagi Bro. Apalagi yang kita bisa manfaatkan di momen pasca Lebaran, khususnya terkait bidang logistik. Gitu. Apalagi ya, kayaknya udah banyak banget ya. Jadi kalau mungkin bisa bermain, kalau ngomong tadi saya sempat share tentang teknologi ya. Teknologi kan kita logistik ini kan ada yang disupport dari teknologi. Dan sebelumnya juga yang kita ngomong tentang faktor pendorong dari logistik ini kan juga dari sisi teknologi. Nah, kebetulan saya ini juga berdiri di dua sisi ya. Ya, logistik iya, di teknologi iya gitu kan. Saya sebetulnya coba mendorong sih dari teman-teman, sebetulnya peluangnya tuh banyak ya untuk perusahaan teknologi. Nggak hanya kita ngomong kalau yang teman-teman yang buat aplikasi nggak ngomong tentang cuman tracking online, cuman itu aja ya. Tapi banyak di warehouse, di bagian kecil-kecil, di bagian warehouse sendiri kita ngomongnya nggak cuman warehouse management system aja, tapi juga banyak hal yang harus dikelola di situ. Misalnya tentang pengelolaan sumber daya manusianya di sana gimana, terus itu sisi teknologinya gitu kan. Terus kalau mau bikin training nih ya, pengembangan sumber daya manusia juga nih. Nah, kalau yang di level up kan banyak nih sertifikasi tentang supply chain manager lah, tentang logistik banyak. Tapi di sisi yang di bawah nih itu sangat kurang. Kalau masih kurang. Jadi kalau kita mendapatkan tenaga baru ini, kita harus mendidik banyak orang, banyak yang kita butuhin itu orang yang belum mindsetnya tentang logistik gitu. Jadi mereka bekerja ya sudah, nanti harus berapa lama, harus dengan masa percobaan ya, percobaan, atau dia harus menggali pengalamannya dulu selama beberapa bulan baru dia bisa touch dengan pekerjaannya. Nah, itu kan sudah take time. Bagi kita kan ini harus bergerak cepat gitu kan. Apalagi kalau yang based on project itu cepat banget, cepat banget. Jadi kebutuhan tenaga itu peluang bisnis di bidang pelatihan untuk bisnis logistik ya, Bro ya. Untuk basic, di layer basic ya, di layer dasarnya ya. Betul, itu saya belum pernah temukan itu. Karena kondisinya sekarang ya, kalau namanya perusahaan yang punya warehouse gitu, pasti pusingnya dengan gini, wah ini kok inventory saya nggak akurat ya, terus karena
warehouse management system punya, tapi orang-orangnya nggak disiplin gitu. Jadi Ya, lack itu. of educate gitu kan. Oke. Sayang banget gitu. Saya jadi pengen shoot out ke teman-teman saya yang bergerak di bidang pelatihan nih Bro Arta. Jadi teman-teman Ya, yang bergerak di bidang pelatihan, ini ada masukan dari Bro Arta di bidang logistik tuh masih ada banyak eh, materi-materi edukasi atau pelatihan buat teman-teman logistik di tingkat dasar ya, supaya mereka bisa betul. bisa masuk ke bisnis atau industri logistik dengan smooth dan tidak membuang waktu. Dan mungkin ini perlu dipikirin juga apakah di level kurikulum di sekolah atau dalam bentuk kursus ya Bro Arta ya. Iya. Gitu. Yang saya tahu tuh SMK Nah, logistik itu cuma satu di Bandung. di Satu Bandung, di SMK Bandung. logistik. Iya, di Bandung. Ada kebetulan teman saya, Pak Widya. Iya, Pak Ya, Widya itu anaknya, sorry bukan Pak Widya, Pak Teguh. Anaknya disekolahkan ke SMK itu. SMK oh, logistik karena orang tuanya nih udah profesional logistik banget berpuluh-puluh tahun. Dia I pengen see. anaknya juga meneruskan usahanya gitu kan. Dia cari Oke. hanya satu-satu itu aja gitu. Oh, di Terus Bandung kalau ya. untuk logistik S1 aja perguruan tinggi aja sangat sedikit, paling nggak sampai 5 yang Iya, iya. bisa yang di bidang logistik. Nah, itu sebelumnya kan ada di slide sebelumnya juga sih ngomong tentang sumber daya manusia. Nah, itu Ya, ya. kekurangan kita di situ gitu. PR ya, salah satu tantangan yang juga bisa jadi peluang untuk digarap ya. Betul, betul. Kan itu kan sudah dilepas, nggak bisa kita berharap dari pemerintah semua gitu kan. Kalau infrastruktur oke lah pemerintah, tapi kan ngembangin yang gini masa pemerintah lagi gitu kan. Oh ya, habis energinya untuk itu gitu. Betul sekali. Jadi memang apa ya, dalam satu bidang usaha itu pasti Ya, ada celah-celah yang kita bisa mainkan atau bisa kembangkan ya. Ada celah-celah betul. blind spot tentu pasti, tapi dengan situasi, kondisi, teknologi, kolaborasi menjadi sesuatu yang menarik menurut saya ketika ya apa yang sedang kita kerjakan ini bisa dibantu juga oleh pihak-pihak lain dan pada akhirnya membawa kemajuan di bidang yang Betul. kita kerjakan ya seperti itu. Ya. Oke, uh, saya jadi ingat satu lagi nih apa namanya tentang skill ya. Saya mau cerita ke teman-teman juga. Jadi Bro Arta ini selain profesional di bidang logistik, beliau itu juga salah seorang pembelajar yang saya kenal ya teman-teman. Jadi beliau suka menulis, beliau punya blog, beliau suka berbagi juga dalam forum-forum atau komunitas logistik. Beliau pemerhati finansial, investasi, cryptocurrency, ya pokoknya knowledge beliau ini cukup luas teman-teman. Dan menurut saya hari ini setiap orang itu ya punya kesempatan yang sama ya Bro Arta untuk mengembangkan Betul. diri dengan optimal ya. Betul. Jadi Ya, saya juga jadi ingat beberapa waktu yang lalu tuh saya sempat berpikir bahwa ketika saya menekuni satu profesi, maka saya tidak melihat hal yang lain. Saya akan fokus di ya, situ. Tapi kemudian satu titik saya disadari bahwa oh ternyata banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk diri kita, untuk mengembangkan diri kita yang bisa jadi hal itu tidak kita kerjakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, betul. dan ternyata hari ini kesempatan seseorang untuk berkembang, berbagi, belajar itu makin mudah ya, makin mudah dan makin murah gitu ya, makin Makin dimudahkan. mudah dan makin murah. Nah, Iya, dengan situasi ini menurut saya ini kesempatan yang luar biasa buat setiap orang yang memang mau maju gitu, maju mengembangkan diri, mengembangkan karir, mengembangkan bisnis menjadi lebih baik lagi. Jadi ya ya. ini teman-teman Bro Arta ini adalah salah satu contoh yang saya kenal, yang saya lihat adalah figur yang memang belajar. Kalau ditanya, Bro, dulu kuliahnya Ya, bidangnya apa? Sekarang kuliahnya pekerjaannya berapa? ya dulu kan dirimu kuliah kalau nggak salah di komputer ya? Saya kuliah pertama di sosiologi, Oh, kan, sosiologi. terus Oke. pusing-pusing sosiologi, terus ke IT. Jadi Nah, saya ya dua itulah kuliahnya, gak nyambung ya sosiologi dan IT. basis artinya apa yang kita pelajari waktu kuliah dulu ya sampai hari ini beberapa belas tahun kemudian itu kan kita punya kesempatan untuk acquire ilmu baru ya, acquire ilmu Betul, baru atau mempelajari ilmu baru dan akhirnya memperkuat
sesuatu yang kita sukai, yang kita lakukan sekarang gitu, di profesi ataupun di bisnis. Oke, itu menarik banget menurut saya, dan ya itu salah satu pesan yang saya highlight ke teman-teman semua yang menyaksikan sesi ngobrol berfaedah ini, bahwa pada dasarnya kita semua punya kesempatan yang sama, teman-teman. Jadi bumi ini luas banget gitu, alam semesta luas banget ya. Kita cuman remahan rengginang, tapi ya dengan apa ya, dengan kecilnya kita, ya Tuhan tetap kasih sesuatu yang luar biasa ya, bekalnya itu luar biasa. Oke, Bro Arta, mungkin sebagai apa ya, closing statement ya, Les. Ini udah 20 menit terakhir. Apa yang bisa jadi insight, ya boleh di bidang bisnis logistik ataupun secara apa ya, secara manusia secara umum lah, kita di posisi karir, di posisi bisnis, di bidang yang kita jalanin, apa yang Bro Arta mau sampaikan nih ke teman-teman semua, supaya teman-teman juga bisa dapat insight bahwa oke, pandemi, jangan nyerah ya, maksudnya jangan kemudian nantilah tunggu pandemi beres baru saya melakukan sesuatu yang baru gitu. Tapi ada hal lain yang kita bisa lakukan lebih awal. Mungkin dari Bro Arta ada pesan-pesan yang bisa dicatat nih. Kalau karena saya ini orangnya optimis ya, selalu optimis dengan apapun yang terjadi. Jadi kalau menurut saya masa ini sebetulnya masa yang kita diberikan kesempatan itu, kalau lihat dulu, kalau kita sering lihat orang lain lebih berhasil, atau kalau dalam konteks orang ya, karirnya orang lain lebih berhasil, atau kalau dari perusahaan, perusahaan itu lebih maju dari kita, kompetitor kita bisa lebih maju. Nah, dengan kondisi pandemik ini, justru malah kita sekarang berada di garis start yang sama nih. Nah, ayo kita sama-sama nih. Kita sama-sama jadi mikirin sesuatu yang baru gitu kan. Mungkin kalau mau ngomong karir, ayo ini mumpung ada apa poin di mana misalnya kalau banyak yang kalau saya baca-baca di LinkedIn, kok kamu masih, ya kecuali kena PHK ya, tapi kalau dalam posisi masih kerja, kenapa sih kamu kok ngelamar ke tempat lain? Banyak yang bertanya seperti itu. Ya karena pengen suatu hal gitu kan. Nah, justru kalau menurut saya poin-poinnya ya, cobalah kita mumpung dalam masa seperti ini, banyak orang yang sharing, terus kita bisa berkesempatan pada saat sharing ini bisa bertemu dengan berbagai orang yang mungkin kita akan sulit untuk menemuinya gitu kan. Saya kemarin beberapa minggu lalu itu bisa webinar sama Ketua HIPMI Surabaya. Kapan bisa ketemu orang itu kan? Tapi kita bisa ketemu ternyata di webinar gitu kan. Nah, menariknya di situ kan. Coba manfaatin lah gitu. Dan banyak kok waktu-waktu yang enggak mesti, kalau misalnya kena jam kerja ya banyak kok di hour ya. Ada. Ya. Benar sekali Bro Arta. Juga mengalami hal yang sama. Jadi berminggu-minggu ya, selama pandemik ini, selama saya nyebutnya momen istimewa Bro Arta. Jadi saya dan Bro Arta ini ada kesamaan, ngelihatnya selalu dari di momen istimewa ini banyak kesempatan belajar hadir, dan itu semua saya sesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan, dan saya manfaatin. Contoh misalnya semalam saya belajar public speaking. Public speaking lagi gitu ya, diasah lagi gitu. Bulan lalu itu saya belajar sebelum lebaran. Belajar kan. Nah, artinya meskipun sekarang belum ada kesempatan lagi tampil publik di kelas yang tapi dengan momen sesi seperti ini kan sebenarnya pada dasarnya kita mempraktekkan public speaking kita gitu. Jadi ya itu ilmu-ilmu yang menurut saya bisa melengkapi kompetensi kita yang sebelumnya sudah kita miliki gitu. Kemudian terkait juga ya, di kondisi ini benar, semua orang seperti kayak starting over ya, ya, dengan kondisi yang dinamis tentunya. Ada yang terdampak harus minus dulu, terus kemudian tertatih-tatih bangkit. Ada yang mengalami tekanan tapi nggak terlalu, ya dia tetap bisa jalan meskipun ini. Tapi namun demikian semua mengalami perlambatan, dan perlambatan ini menurut saya pribadi itu juga adalah kesempatan untuk berhenti dan berpikir ya, Luarta. Berhenti dan berpikir. Oke, saya ini sebenarnya mau ngapain sih dalam hidup gitu ya.
mau ngapain sih, goal-goal saya dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, mau ngapain nih dengan keluarga ya, dengan anak, rencana apa, cita-cita ya, membantu memikirkan cita-cita anak dan seterusnya. Nah ini kesempatan yang baik. Dan ya tadi sebelumnya dengan sebelum pandemi terjadi, aktivitas kita ini kan lumayan padat ya bro, kantor, meeting, Iya. ketemu, training di luar gitu ya, di luar. Nah sekarang kita dapat momen yang relatif full dengan keluarga, kebersamaan fisiknya udah bisa dibilang hampir 100% di rumah gitu ya. Ini Ya. juga satu blessing menurut saya, karena ya selama ini kita mencari-cari hal itu kan, kesempatan itu gitu. Biasanya yang kita dapat cuma di akhir pekan. Tapi sekarang ya kalau saya itu most of the time saya bersama dengan keluarga, dan itu saya syukurin banget. Nah, saya juga mau sharing. Jadi tadi Bu Arta juga ngingetin ke teman-teman semua yang ada di sini bahwa yuk gunakan kesempatan momen sekarang ini untuk mendevelop diri kita masing-masing ya. Saya juga jadi ingat, saya tuh ada satu informasi yang menurut saya bagus yang bisa saya bagi ke teman-teman semua tentang tentang ini nih, tentang membangun bisnis tahan krisis. Jadi ini ya sekali lagi seminar ya, seminar yang kami ya saya dengan tim akan selenggarakan di hari Minggu ya, tanggal 14 kalau nggak salah. Betul. 14 Minggu depan. Ya, minggu depan. 14 ini jam 2 sampai selesai ya, sekitar jam 4. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang tertarik untuk belajar. Kenapa? Karena di sesi ini saya dengan teman-teman itu mencoba berbagi tentang ya bagaimana kita bisa survive dan revive gitu dalam situasi. Sebenarnya nggak ngomongin hanya masa pandemi atau momen istimewa sekarang, tapi ya ke depan gitu. Karena tantangan itu kan akan selalu ada ya. Kemarin tuh saya sempat nyatet bahwa ujian tuh pasti ada, tapi jangan lupa jawaban ujiannya juga pasti ada gitu. Nah, menurut saya, nah ini menjadi satu acara yang menarik. Nah, buat teman-teman yang menyaksikan acara ini dan mungkin tertarik mengetahui lebih lanjut, nggak apa-apa, tinggalin komen. Nanti saya akan tindak lanjuti dengan berbagi informasi selanjutnya supaya teman-teman bisa hadir di acara tersebut. Dan yang paling penting nih sekarang, acara ini gratis, Bro Arta. Wah, acara menarik ini. Ya, dan ya kita pakai Zoom lah, kita nggak perlu ribet datang ke tempat gitu. Saya ingat juga beberapa kali pernah undang Bro Arta ya waktu itu ya, Bro datang dong ke hotel ini di Surabaya. Gitu. Tapi saya yakin nggak semudah itu kan, nggak semudah itu untuk mengundang ya seseorang di luar kota. Nah, tapi dengan ini insya Allah sekarang jauh lebih mudah. Nah, oke, itu informasi yang ingin saya sampaikan. Apalagi ya, kita udah ngobrol banyak nih, menarik banget. Jadi memang bisnis pasca Lebaran, bisnis logistik khususnya itu mengalami pertumbuhan yang cukup besar, khususnya yang tadi saya catat adalah di bidang kurir dan juga ekspor ya bro. Nah, saya mau nanya ekspor nih, naik. Ya, ekspor naik. Apa sih yang bikin ekspor kita bisa naik? Karena kalau saya dengar kan tadi proses keluar masuk barang di pelabuhan, baik di sini maupun nanti di tujuan, itu kan juga karena pandemik ini juga ada protokol yang khusus penanganannya, bro. Kalau nah ini istimewanya ya, kalau di shipping itu nggak seketat, apalagi kargo ya, nggak seketat kayak di udara. Kalau di kargo udara itu memang close karena bandaranya yang close gitu kan operasionalnya. Tapi di pelabuhan itu enggak, karena kita kan ngomongnya kargo ya, kontainer yang nggak ada treatment apa-apa. Bahkan kalau untuk yang pakai palet kayu dan sebagainya kan sudah difumigasi bahkan pada saat berangkat. Jadi kalau untuk ekspornya, ini kalau di web saya itu saya share. Jadi secara global memang naik gitu kan, tapi dari sisi pelabuhan untuk yang keluar ekspor itu memang pergerakannya lebih banyak sekarang ini itu di Jawa Timur. Nah, kenapa di Jawa Timur ya? Kemungkinan karena beberapa perusahaan di
di daerah Jakarta ya dan Bekasi dan sekitarnya itu kan mengalami mungkin penurunan pada saat itu ya. Itu kan data bulan Maret. Nah, sekarang ini dan di Jatim pada saat itu naik gitu loh. Nah, dengan ekspor yang naik ini bisa jadi banyak perusahaan-perusahaan yang memang dibutuhkan oleh asing, misalnya produksi farmasi gitu malah naik gitu. Mereka banyak kebutuhan untuk itu, bahkan kayak misalnya APD, misalnya kita tahu kayak di Sritex ya di Solo itu mereka bahkan banjir ini ya, banjir order untuk APD. Jadi sebetulnya kita masih itu pun dalam kondisi ini ya, dalam kondisi pandemik ya, di mana dikatakan yang masalahnya sih bukan dari sisi pelabuhannya, tapi manufaktur tujuannya gitu kan, dan pasar tujuannya yang jadi masalah. Nah, kita dengan kondisi seperti itu aja masih jalan kan. Mungkin kita ngomong produksinya nggak jalan gitu kan. Misalnya pabrik itu ada yang close memang kayak. Tapi mereka kan juga nggak bisa stop namanya bahan baku dan sebagainya. Pasti ada kan namanya inventory, stok gitu kan. Nggak bisa aku stop sekarang, aku inventory aku berhentikan. Jadi tetap aja jalan gitu. Nah, itu makanya saya lihat bahwa dengan peluang itu kita ngomong di masa terjadinya COVID aja dalam kondisi yang semuanya pada merah semua gitu kan, belum ngomong new normal, itu ekspor kita naik. Apalagi pada masa setelah ini gitu kan, itu lebih grow lagi pasti. Oke, ini ada pertanyaan akal Bro Arta. Itu tadi kan dirimu sebutkan di Jawa Timur naik ya ini aktivitas logistik. Ada pengaruh kaitannya dengan peningkatan case positif COVID di Jawa Timur nggak, Bu? ini apa ya? Sentilan aja, sentilan. Positif COVID. Nah itu nggak bisa menjawab. Kenapa? Kenyataannya kita kurang, kalau di sini sih, kalau menurut saya sih ya itulah dari sisi masyarakatnya ya kurang disiplin. Karena saya kemarin sempat lihat satu berita di mana Ibu Risma itu marah besar karena mobil tesnya itu nggak ada yang harusnya dia, karena dikirim oleh nggak tahu siapa yang lebih tinggi yang bisa memindahkan itu ke luar kota Surabaya. Gitu. Itu udah dibawa ke ranah ini sih, apa ya, kalau menurut saya sih sudah kayak politik gitu loh. Jadi gimana ya, kalau kita kan sebagai orang yang cuman jadi masyarakat biasa gitu kan, mestinya kayak seperti gitu itu kan nggak terblow up. Nah, masalahnya kayak gitu kan jadi makanan empuk media. Lumayan ada berita gitu kan. Kalau nggak ada gitu nggak seru gitu. Kalau yang lancar-lancar aja, diem-diem aja itu nggak seru. Nah, perlu dikasih bumbu-bumbu dikit. Mungkin bisa jadi sinetron gitu kan dengan berakhir baik gitu kan. Saya juga nggak tahu. Tapi intinya sih kalau dari masyarakat kan pengen tahunya itu ada apa sih yang dilakuin pemerintah gitu kan. Tapi ya juga kita nggak bisa serahkan semuanya ke pemerintah. Di pihak, kalau yang saya tahu sih beberapa perusahaan itu bahkan punya inisiasi untuk membuat rapid test sendiri. Kayak di Sampurna itu syaratnya mau masuk kita, ini kan udah close nih. Sekarang mau dibuka lagi, syaratnya apa? Harus punya rapid test gitu. Beberapa perusahaan itu juga melakukan secara mandiri. Gitu aja, nggak usah nunggu pemerintah sih, kelamaan. Dan berita baiknya biaya rapid test makin kesini makin turun sih. Mungkin karena upaya supply-nya makin turun. Nanti new normal ya begitu. Sekarang kan masih berapa ya? 300 atau berapa gitu. Ya mungkin kalau jadi 100.000 gitu kan orang ya nggak apa-apa lah kalau mau pergi rapid test dulu gitu kan. Nggak masalah. Oke, jadi menarik banget ya, ya situasi momen istimewa nih ya, pandemi COVID-19 ini memang sedikit banyak. Sebenarnya sih menurut saya hal-hal kayak cuci tangan itu kan hal yang memang sebenarnya basic lah ya. Basic sudah diajarkan dari kita kecil, cuman memang menjadi penting hari ini, menjadi sangat-sangat itu karena memang ya kalau nggak hijin bisa kemana-mana nih virusnya gitu. Padahal ya sebelum ada ini sebenarnya kita berupaya harus untuk cuci tangan.
Oke. Dari saya sih rasanya pembicaraan ini menarik banget. Catatan-catatan yang saya ini juga ya secara umum apa yang Bro Arta ceritain kalau buat saya itu saya masih optimis bahwa Indonesia khususnya itu bisa bisa bertahan, bisa resilient dengan situasi ini. Dan saya percaya memang orang Indonesia ini dari dulu, kalau saya pernah baca satu artikel, kita tuh pernah dijajah 3,5 abad. Dan kita baik-baik saja. Nenek moyang kita baik-baik saja gitu. Padahal saat itu kondisinya juga jauh sederhana ya. Nggak ada listrik, mungkin masih lampu minyak, apalah, bahkan kayu bakar, obor, dan segala macam. Tapi somehow kita survive gitu 3,5 abad dan ini kita baru jalanin kurang lebih 3-4 bulan dan baru. ya saya yakin dengan semua infrastruktur yang sudah jauh lebih canggih, teknologi, kemudian juga bidang-bidang kesehatan, bidang-bidang pendidikan, semuanya mengalami mengalami situasi di mana harus ya berhenti berpikir, ya menemukan solusi yang relevan untuk saat ini supaya bisa kembali berjalan yang dikatakan tadi di situasi yang normal baru ya atau new normal. Seperti itu. Jadi stay strong teman-teman semua. Nah, kebetulan saya juga penulis buku My Inspiration for Strong People nih. Saya sampaikan pesannya stay strong teman-teman. Situasinya memang tidak mudah, tapi percayalah teman-teman nggak sendiri karena kita semua mengalami hal ini bersama-sama. Keep connected dengan teman-teman, dengan saya, dengan Bro Arta untuk berdiskusi, mencari cara supaya keluar dari mungkin kesulitan-kesulitan yang teman-teman hadapi. Saya pribadi membuka diri ya, mudah-mudahan Bro Arta juga membuka diri sebagai teman untuk berbagi. Yuk, bisa apa nih supaya kita bisa stay strong dan bisa survive dan revive. Oke, Bro Arta, nggak kerasa hampir 1 jam. Hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Saya seneng banget nih dapat insight dari SCI tadi ya, dan juga cerita Bro Arta terkait banyak hal. Dan mudah-mudahan obrolan kita, ngobrol berfaedah malam ini bisa memberikan inspirasi, memberikan insight buat teman-teman yang melihat acara ini. Dan apabila nggak sempat lihat live, saya yakin nanti kita bisa lihat tayangan ulangnya di timeline saya maupun tayangan Bro Arta supaya ya teman-teman bisa mendapat sesuatu yang positif. Saya rasa sekian dulu Bro Arta, thank you banget atas waktunya. Thank you Wid. Sama ngobrol bareng. Yes, tetap jaga kesehatan Bro, stay strong, stay healthy, dan keep produktif ya. Saya tunggu cerita-cerita di blog dan channel ekspresi Bro Arta di media sosial. Sekian dari saya teman-teman. Sampai jumpa. Selamat malam. Bye.